Sobat Senang, hari ini kita akan membahas tips cara menyetir mobil Matic. Cut. Pertama, pastikan mobilnya ada. Oke, Sobat Senang, Om akan benar-benar mulai dari proses awal banget. Pertama dari masuk ke dalam mobil. Kebetulan mobil yang kita pakai sekarang lagi SUV. Oke, nah setelah masuk ke dalam mobil itu begitu, kalau ini masih kunci ya, jadi kalian setelah masukin kunci pastikan kita punya tuas persneling, tuas gigi itu ada di posisi parking. Jangan sampai dia ada di tempat posisi-posisi lain karena itu membahayakan. Setelah di posisi parking, kalau ini karena ini Matic, kaki kanan kalian letakkan di bagian rem, ini gas. Taruh di rem, kaki kiri agak ditekuk aja supaya pastikan ini nggak terbiasa untuk injak-injak, karena ada beberapa orang terutama yang biasa naik Matic ini kakinya gatel kirinya. Kalau di Matic nggak boleh, Sobat Senang. Kalian agak tarik ke belakang, kaki kanan injak rem, ini sudah di on, putar. Nah, sambil menunggu mobil panas, ya zaman sekarang juga sih manasin mobil nggak usah terlalu lama-lama. Saya pikir sekitar 2 menit sampai 5 menit itu sudah maksimal. Nah, sambil menunggu dia panas, inilah waktunya kita menyamankan posisi gitu. Mulai dari posisi duduk, maju mundurnya, ya, lalu view-nya, ya. Kalau kalian kurang tinggi, ditinggiin. Ya, tiap mobil cara tingginya beda-beda ya. Tinggiin atau turunin, bebas. Yang penting inilah saatnya kalian benar-benar memastikan posisi duduknya senyaman mungkin. Nah, setelah ini waktu kalian mau ngatur-ngatur AC, mau ngatur-ngatur radio, sekarang lah saatnya gitu. Jangan karena ini udahlah baru mulai, terus pas jalan nanti baru kalian sibuk nyari-nyari channel, nyari-nyari AC, itu tidak disarankan. Ya, jadi pastikan persnelingnya sudah di P, mau setel AC ya sekaranglah saatnya sambil menunggu sekitar 2-5 menit mobil kita panas. Setelah itu setel radio juga sekaranglah saatnya gitu ya. Terus posisi spion kita atur dulu, mulai dari spion belakang, lalu spion kanan kiri kita atur dulu sebelum kita jalan. Oke. Tujuannya apa? Supaya pas jalan fokus dan konsentrasi teman-teman itu sudah di driving aja, udah nggak perlu mikirin yang lain. Itu tujuannya sebenarnya. Oke. Setelah itu pastikan posisinya enak, sudut pandangnya dapat semua, baru kita mulai ya. Jadi tergantung nih, kalau posisinya harus mundur dulu ya berarti sambil rem diinjak diganti dia ke huruf R. Om Heri bisa di shoot R. Biasanya ketika persneling kita pindahin ke R, setiap mobil ada bunyi seperti sekarang nih. Nah, itu tandanya dia di gigi reverse atau gigi mundur. Oke. Kalau sudah posisi mundurnya udah pas, kalian mau maju lagi tinggal ditarik ke posisi D. Artinya dia siap untuk drive. Ya. Nah, kalau untuk di fitur S atau semi manual ini kayaknya kita nggak usah dulu ya. Jadi fokus di gigi drive aja dulu. Oke, teman-teman. Satu hal lagi yang sangat vital ketika teman-teman baru mau mulai belajar bawa mobil Matic adalah sebelum jalan atau setelah mesin dinyalakan, kalian pastikan rem tangannya sudah off. Rem tangan di beberapa mobil ada dua. Yang pertama di kaki, bisa di shoot Om, kaki sini kiri nih. Tuh ada tulisan push on off. Ya, kalau di push dia on. Kalau mau di off kan, kita injak sekali lagi. Gitu. Kalau mau lihat di layarnya, coba kita ke layar Om Heri. Di sini. Nah, itu ada tanda seru itu. Nah, itu tandanya
kita punya handbrake atau rem tangan lagi nyala, pastikan dia harus mati. Nah, itu baru kita aman. Sobat Senang, cara pegang setir yang paling ideal sebenarnya ada beberapa. Cuma bagi kalian yang pemula, saran Om sih jangan yang aneh-aneh. Yang paling stabil itu sebenarnya cara handle-nya begini. Makanya dibikin ada di sini, ada tujuannya, yaitu supaya posisi genggamnya benar-benar mantep. Ini posisi genggam yang paling ideal. Oke. Jadi untuk pertama kali nyetir, hindari pegang di sini ya, atau hindari pegang di sini, karena takutnya kalian punya sensor refleks motorik tangan kalian belum stabil, belum biasa, jadi bahaya ketika mau belok atau apa segala macam. Paling aman tuh begini. Oke. Instrumen sudut mata instrumen kelihatan, lalu sudut mata ke depan juga kelihatan, kanan kirinya semua. Jadi intinya bagaimana kita berusaha menguasai mobil ini. Itu Sobat Senang ya. Ini Om akan tes mulai dari posisi. Ini posisi kita lagi nggak enak nih sekarang ya. Kita mau coba mundur dulu. Tek, mundur sedikit, ambil kuda-kuda, kuasai dulu kanan kiri, spion semua dapet. Nah, ini sekarang Om mau belok ekstrim. Perhatikan cara posisi genggam tangannya. Ya, ini. Nah, bantu, putar. Fokus kanan kiri, kuasai banget mobil kalian mulai dari depan, samping, belakang. Hop. Nah, mundur lagi ya. Sama begitu untuk putaran yang agak ekstrim. Kuasai banget setir kalian. Kalau kalian kebetulan punya sensor parking, ini sangat membantu, bisa dilihat. Tapi kalaupun nggak punya, nggak usah sedih Sobat Senang. Karena kan, kamera maksud Om. Karena kan paling tidak ada sensor parking. Kalaupun ternyata udah kamera mundur nggak punya, sensor parking ternyata juga nggak ada, nggak apa-apa. Kita bisa pakai feeling. Justru sebenarnya ini ngasah banget kita punya feeling. Ya, jadi kalau udah terasa, udah terlalu deket nih sama objek belakang ketika kita mau mundur, stop dulu. Om dulu ketika mau belajar malah ekstrim. Om berhenti, turun dulu, ngelihat, ternyata kalau di kaca seperti itu, ternyata jaraknya segini loh, masih jauh loh, atau udah terlalu deket loh, untung nggak nabrak loh, gitu caranya begitu. Nggak apa-apa kelihatan bodoh-bodoh, daripada mobil kita ketabrak, kesenggol, yang keluar duit emang yang ketawain kita yang keluar duit semua. Jadi nggak usah malu-malu, namanya juga pertama gitu ya. Nah, kembali lagi posisi duduk, ini jalannya lagi enak, lagi agak lurus. Nah, di depan sekarang agak belok ke kiri sedikit. Bagaimana posisi tangan yang paling bagus? Begini. Nah, tahan. Sekarang kita ke kanan ekstrim. Sal gitu. Nih, Om putar ya. Om coba putar. Hindari begini. Nah, jangan begitu menurut Om. Jadi genggam banget, mantep gitu. Maju. Genggam lagi. Makanya Om sarankan ketika kalian mengatur posisi jok kursi kalian, nah itu fatal. Kalau terlalu jauh karena pengen gaya-gayaan, terlalu jauh, akhirnya beloknya nggak dapet, atau terlalu dekat. Nah, biasanya cewek nih yang suka nyetir begini. Ini posisinya nggak enak, nggak dapet pas mau belok terlalu jauh. Makanya cewek sering nyetirnya gini. Nah, gitu. Jadi pas-pas aja, gitu. Tapi ini hanya saran dan tips dari Om secara subjektif ya. Memang soal kenyamanan itu kalian yang atur sendiri sebenarnya. Cuma ini Om hanya kasih panduan secara garis besar. Gitulah Sobat Senang. Oke, Sobat Senang, ini kita sudah lagi ada di jalan raya. Posisi kaki seperti biasa, relax aja. Ingat, kalau bawa mobil Matic, kaki kiri non aktif, pensiunkan dulu. Ya, kalau Om biasanya tekuk begini. Karena dengan ditekuk itu dia nggak gatel, pengen injek-injek. Ya, jadi kanan aja, relax, fokus ke depan. Ya. Kalau pertama kali kita belajar bawa mobil, itu harus punya rasa sabodo teing atau bodoh amat. Maksudnya gimana? Gini, kan kadang-kadang namanya kita lagi di jalan, apalagi di kota besar ya.
Jakarta. Itu kan pasti macet. Banyak kendaraan yang pengen ugal-ugalan gitu, pengen cepet-cepet klakson-klakson kita. Kita bodoh amat sobat senang. Ya kalau kita memang ngerasa nggak nyaman, memang perlu kecepatan pelan aja, mau diklaksonin kayak mau apa, bodoh amat. Yang penting kita stabil sama kita punya mobil. Itu dulu. Posisi kanan kirinya dapet. Kalau kalian ragu, agak kurangin kecepatan, dapetin feel-nya, dapetin dulu ujung kiri kap, ujung kanan kap, udah dapat belum saya feel-nya. Kalau udah baru maju pelan-pelan. Nggak apa-apa, mau diklakson-klaksonin. Cuekin aja, coba senang. Semua itu pasti terjadi sama orang yang baru belajar nyetir. Jangan ngerasa kikuk-kikuk, wah nggak enak nih klakson-klakson, buru-buru, akibatnya nyenggol. Nah kalau udah nyenggol, emang yang klakson-klakson tadi mau bantuin? Mau ikut urunan, ngecatin ulang kalian punya bumper? Kan kagak. Jadi sabodo teing gitu. Belaga bego. Itu lagi. Oke. Jangan lupa, ini Om ada kesalahan apa? Belum pakai sabuk pengaman. Pakai dulu, sobat, sabuk pengaman. Jangan ditiru begini tuh. Nah, lampu merah, kita berhenti. Berhentinya kalau pertama kali kalian belum kenal mobil pasti ajut-ajutan tuh kayak gini. Enak, bikin enak yang duduk belakang. Bukan begitu, Mary. Ya, jadi kenali rem, kenali gas, kenali setir. Itu penting banget. Ya, di samping spion ini juga jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Yang penting kalian keker bagaimana kalian bisa menguasai blind spot. Blind spot itu titik-titik di mana kita memang blank, nggak kelihatan. Misalnya bagian pilar kanan kiri, ini adalah titik bagian blank spot. Yang kedua, pilar belakang. Ya, kalau pilar kanan mungkin bisa kelihatan sama spion yang bagian kanan sini. Ya, tapi kalau pilar kiri, nah makanya ketika ngatur Om lebih suka kalau ini Om arahkan agak ke kiri karena kanan sudah tercover sama spion yang ada di depan. Kurang lebih begitu. Nah, terus pas lagi lampu merah, itu gimana Om? Apakah tuas giginya harusnya di P atau di N? Menurut Om nggak perlu. Jadi beberapa ulasan teknis itu justru membahas ketika kita lagi berhenti, lalu kita ganti-ganti ke parking, dan nanti jalan lagi ke ke drive, itu malah mempercepat keausan mesin matic kita. Jadi kalau di posisi lampu merah kan keukur ya, paling berapa lama lah. Ya udah, pastikan posisi kita di rem aja gitu. Kecuali kita berhentinya udah terukur nih, oh kayaknya bakalan lama nih berhenti 5 menit kan. Kalau 5 menit lu injek rem terus kan pegel bro. Baru boleh di posisi parking, parking baru santai sambil tarik rem tangan. Lebih safety sebenarnya. Tapi kalau hanya lampu merah, untuk menjaga fokus lebih baik ini tetap di drive aja. Nah, sering kejadian itu teman-teman sambil main handphone lupa kakinya lama-lama longgar, nubruk mobil depan. Nah, itu dihindari tuh sobat senang. Ya. Terus Om juga mau ngasih tips belok patah gitu ya. Itu sebenarnya standarnya adalah kita punya lampu spion. Lampu spion depan kita kalau sudah sejajar sama sudut di mana kita akan belok, itu tandanya itu ukurannya udah pas gitu. Ngerti nggak sobat senang? Jadi misalnya kita mau belok ke kiri nih, ujung depan jalannya itu kalau sudah rata sejajar sama kita punya spion, baru kita mainkan kita punya setir ke kiri juga patah gitu. Jadi kalau ujung jalannya itu atau ujung bloknya itu baru sejajar sama kap depan, kalian udah belok, udah pasti nabrak atau udah pasti kalau bentuknya kayak trotoar pasti kalian jadi ngantem trotoar. Atau kelewatan terlalu jauh, sudah setengah badan mobil baru kalian buang, patah, belokin setir gitu. Itu juga pasti akan terlalu makan banyak jalan di depan. Ya kan, kalian pasti akan nemuin situasi seperti itu. Terutama pas di jalan satu arah itu ya, mau putar balik. Nah, pas mau putar balik itu pastikan ujung putaran baliknya itu pas ada di kanan spion kita. Ya, atau maksimal ada sejajar sama setir kita. Cek, patah balik. Karena kalau kekurangan nanti nggak dapet, kelebihan kalian boros nggak dapet juga. Kurang lebih gitu tipsnya. Nah,
satu lagi nih sobat senang, mau ngasih tips buat yang terutama bagi yang baru mau belajar ya, atau yang sedang melancarkan bawa mobil metik. Itu pasti kita akan ketemu dengan beberapa sahabat-sahabat kita di jalan seperti polisi cepek atau teman-teman yang bantu nyebrangin lah ketika nggak ada polisi, nggak ada lampu merah, kan pasti banyak tuh ya sobat-sobat yang seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ingin memberi, terpaksa di masa-masa kita lagi mau melancarkan atau lagi baru belajar mobil, terpaksa teman-teman itu kita abaikan aja dulu. Ya artinya ketika kalian belum benar-benar bisa menguasai mobil, lalu konsentrasi kalian terpecah, harus membuka power window, harus nyari duit receh kasih ke mereka, itu fatal banget. Di depan Om pernah kejadian, itu sekitar pertengahan 2021, Om arah mau ke Bogor, itu satu jalan, Parung Bogor itu kan satu jalan doang, satu jalan utama, tapi kanan kirinya itu banyak sekali jalan-jalan kecil yang keluar masuk mobil dari situ. Nah di depan Om itu ada mobil ya, lalu di sebelah kiri ada mobil juga mau masuk gitu. Jadi pas kita lagi posisi berhenti ya, Om lagi berhenti nih, mobil yang dari jalan kecil ini mau keluar, ada polisi cepek dong di situ yang bantu nyebrangin. Pas dia udah mau masuk ke jalan dia nggak fokus, dia ngeluarin duit mau ngasih, yang dari sana ngantem, coba ngerti nggak? Ini kita di sini, mobil ini mau keluar, di situ kan ada mobil tuh, karena dia nggak fokus ngeliatin ke polisi cepek ini terus, di sini ngantem, bahaya sebetulnya. Jadi nun sewu, lebih baik di skip dulu. Ya, ucapkan terima kasih aja dari dalam hati kok, itu bisa memberkati sahabat-sahabat kita itu kok, tetap kok. Karena ya itu tadi Om bilang, jangankan yang baru belajar atau baru melancarkan, yang sudah expert atau sudah harian pun bisa kejadian. Om yakin banget itu yang ketabrak kemarin itu udah expert. Kenapa? Dari gaya dia bawa mobil, dia kan buka kaca. Dari sana kan di depan Om banget, buka kaca, terus udah sepuh juga lah, rambutnya udah ubanan gitu, tapi gaul bapak itu agak gondrong. Kelihatan lah cara nyetirnya udah expert banget. Cuma karena dia fokus ngeliatin ke sini, dia nggak lihat yang sebelah sana, ngantem degan di depan Om banget. Nah makanya Om jadi teringat menyampaikan kisah ini ke sobat senang, supaya itu bisa menjadi perhatian kalian ketika kita sedang melancarkan. Itu di skip aja dulu, ucapan terima kasih dari dalam hati aja. Ada teman-teman polisi cepek itu yang ada tim berdua. Jadi ketika dia lagi ngunci kita di sini, ada temennya yang ngunci arus di sana juga, sehingga yang mau nyebrang ini aman. Ada yang begitu. Tapi banyak juga yang dia sendiri doang, dia cuma berhentiin kita di sini, ya, terus dia terima duit dari sini. Yang sana dia nggak berhentiin karena nggak ada temen. Itu yang paling bahaya. Ya, jadi itu pesan Om. Itu hal sederhana sebenarnya, tapi menurut Om sangat penting untuk disampaikan ya. Loh, hati-hati juga ketika kita lagi jalan di dua arah begini yang tanpa pembatas sobat senang. Karena kendati kita sudah on track di jalur kita nggak bisa kontrol bagaimana sobat pengendara di seberang kita itu bawa mobilnya. Kadang-kadang dia pengen nyalip mobil, dia pengen nyalip motor, atau motor pengen nyalip mobil masuk ke jalur kita. Itu fatal sekali ya. Jadi kalau bisa Om saran buat yang pemula-pemula, kalau terpaksa, nah ini kayak gini, kalau terpaksa berjalannya itu di sebelah kanan pas di perbatasan lawan arah, itu fokus sekali sobat. Jangan sekali-sekali kalian handphone pengen ganti channel, aduh nanti aja kalau pas jalanan benar-benar aman gitu ya. Kalau memang ragu banget ya udah di kiri kita, tapi jangan kiri-kiri banget, karena kiri-kiri banget itu jalurnya sahabat motor. Ya kan? Pas lah ini kiri gini pelan-pelan, terus ngebut. Nah kayak gini nih ya, ini lagi nyebrang, dari sana bahaya, ngantem tadi Om cerita.
Itu ya sobat senang ya. Kalau kira-kira di depan kita ada sobat-sobat motor yang bawa kendaraannya mungkin terlalu tengah atau agak ngantuk mungkin dia, kita bisa kasih klakson sopan. Mengingatkan, bro, hati-hati ya bro, ada gua. Jangan jangan juga gitu. Cari ribut. Kita mau belok kanan nih, perhatikan fokusnya. Set, jaga jarak, biarkan di sebelah sana tetap bergerak, kalian fokus. Nah, terpaksa dicuekin aja bapak ini. Bilang aja sama hati, hatur nuwun pak. Gitu sobat senang ya. Nah, kita lagi masuk ke jalan kecil. Masuk jalan kecil, fokus harus lebih tinggi. Kenapa? Kalau enggak, kalian bisa nyenggol-nyenggol motor yang parkir, mobil yang parkir, atau pot tanaman orang yang lagi ditaruh. Namanya jalan kecil kan. Terus kalian akan berpapasan pasti, karena kalian berjalan bukan di planet, tapi berjalan di kota besar, pasti akan sering berpapasan sama kendaraan-kendaraan lain. Saling mengalah, diukur. Kalau di depan nggak dapet, kita diam aja dulu, kasih bro yang dari depan lewat. Jadi etika mengemudinya juga harus sobat senang pelajari. Bukan cuma mempelajari bagaimana cara menyetir yang baiknya, gitu sobat senang. Ya, kalau kita bisa mempelajari etika menyetir yang baik, dan kebanyakan sobat senang bisa mempelajari itu dan menerapkan itu jalan akan enak, sama-sama enak. Nggak ada yang ego, ada yang mikirin dirinya sendiri, gitu kan? Saling mengalah, itu indah. Karena tantangan terbesar kita bawa kendaraan di kota besar itu adalah emosi. Om pun sampai saat ini masih bergumul terus yang namanya emosi di jalan. Kita nggak bisa kontrol sobat-sobat kita di luar itu mau bagaimana cara bawa motor mobilnya, mereka mau seperti, kita nggak bisa kontrol. Jadi kita bisa kontrol adalah diri kita. Oke? Do you want to know? Dari Om, sebentar lagi kita akan parkir, berhenti parkir. Ingat, jangan rem mendadak karena ada sobat-sobat di belakang kita. Kalau kalian rem mendadak bisa dislap. Sekarang mau kasih demo sampai parkir ya sobat. Lagi masuk ke kompleks rumah Om dulu. Ini parkir ya. Ini putaran nih. Nah ini Om masuk maksud Pak Jerry bisa di shoot. Ini kan ujung itu tuh, jalanan ini ke shoot ya. Ya, ke shoot. Itu kan ujungnya tuh. Jadi paling ideal, nah ini rata spion kan nih. Rata spion kanan ya. Baru banting kanan. Itu pas pasti. Jarang yang nggak pas. Oh, enak kan? Tak. Nah, itu tipsnya tuh. Karena kan biasanya fase-fase mencari penyesuaian belok itu yang
instrumen sudah mati semua, barulah kita matikan, kita cabut kuncinya ya. Setelah cabut kunci, oke, nggak ada yang ketinggalan barang-barang berharga. Ayo kita keluar Om Heri. Oke, itu kalian sudah buat, boleh cek semua pintu-pintu ya, depan, belakang, yang kadang-kadang kalau ada pintu, salah satu pintu yang belum tutup sempurna, kalau pencet dia nggak akan kunci sebetulnya ya, nggak ada kunci, nggak ada salahnya kalian cek. Oke. Do you want to know what it is?